Nah, sekarang kita akan tes ya, kita akan tes. Mudah-mudahan backlightnya nyala semua ya sobat. Nah, sekarang saya tes ya, saya nyalakan dulu listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah ya, ini sudah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Muslim Kreatif. Sobat-sobat, kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki TV LED merek Polytron. Nah, ini ukurannya 24 in ya, 24 in. Nah, sobat-sobat, TV ini operan ya, operan dari teman saya sama tukang servis. Ini kata teman saya kerusakannya. Nah, suaranya bagus ya, suaranya bagus. Cuman gambarnya tidak ada ya, gambarnya blank hitam. Nah, kata teman saya, ini backlightnya sudah diganti yang baru semua ya, sudah diganti yang baru, tapi masih tetap tidak nyala ya, masih tetap tidak nyala. Nah, sobat-sobat, sekarang kita akan perbaiki ya, kita akan perbaiki. Nah, yang pertama untuk memperbaikinya kita akan ukur dulu ya. Kita akan ukur dulu strum ini ya, strum yang dari backlight ini kita akan ukur apakah keluar strum 30 volt atau 32 sampai 36 volt ya di sini. Nah, kalau misalnya kita ukur keluar strum 30 volt sampai 36 volt, berarti driver backlightnya bagus ya, bagus, tidak ada masalah. Nah, berarti kerusakannya atau kesalahannya ada di backlightnya ya, di backlightnya. Bisa jadi teman saya itu salah memasang backlightnya, jalur kutub positif negatifnya terbalik. Nah, sobat-sobat, sekarang saya akan ukur ya, saya siapkan dulu ampermeternya. Nah, kemudian kita colokkan ya, kita colokkan listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini indikatornya sudah nyala ya di sini. Indikatornya sudah berkedip. Kita tunggu dulu sampai dia diam dulu. Nah, ini posisinya standby ya. Nah, saya akan ukur dulu ya, ini posisi standby. Di sini keluar strum tidak ya, kita lihat ya, kita ukur di sini berapa. Nah, terbalik ya, ini positifnya kita ukur. Nah, ini keluar sekitar 5 volt ya. Nah, sobat-sobat, saya akan on kan ya, ini posisinya standby ya, ini posisi standby keluar 5 volt ya. Nah, kalau misalnya di on kan keluar strumnya sekitar 30 sampai 36 volt. Nah, berarti driver backlightnya bagus ya. Nah, sekarang saya pijit ya, saya on kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, naik sampai 12 volt, kita tunggu, masih berkedip lightnya. Nah, ini naik ya, ini 36 volt ya. Nah, ini kondisi driver backlightnya bagus ya. Berarti driver backlight bagus, berarti ini kerusakan ada di backlightnya ya, sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, akan saya buka dulu ya backlightnya. Tapi untuk membuka backlightnya akan saya skip ya, seperti tidak lama. Saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, panelnya sudah saya buka ya. Nah, ini kondisi backlightnya. Nah, ini terlihat masih baru ya, backlightnya baru semua ya, baru diganti semua. Nah, sobat-sobat, ini backlightnya banyak sekali ya. Biasanya kalau TV ukuran 24 in biasanya 3 strip ya, 3 strip. Nah, ini menggunakan 1 2 3 4 5 6 ya, 6 strip, menggunakan 6 strip. Kemudian satu stripnya itu menggunakan 1 2 3 4 5 6 ya, 6 LED ya, 6 LED. Kemudian ini sistem pemasangan LED-nya juga, ini sistem seri ya. Biasanya kalau misalnya TV Polytron yang 32 in, nah biasanya pemasangan LED-nya itu dicampur ya, antara seri dan paralel ya. Nah, kalau ini pemasangannya semua seri.
Nah, jadi kalau saya hitung, nah satu strip ini membutuhkan strum 18 volt ya, 18 volt. Nah, kalau misalnya ini berapa? 1 2 3 4 5 6. Nah, ini berarti memerlukan strum sekitar 90 volt ya, 90 volt. Nah, tadi saya ukur di driver backlightnya terukur hanya 36 volt ya, berarti masih kurang ya sobat-sobat. Nah, sobat-sobat akan saya periksa dulu ya, apakah sistem dari pemasangannya yang salah. Kalau tidak, apakah si driver backlightnya strumnya kurang ya, harusnya kalau melihat sistem kalau lihat dari pemasangan ini kita harus memasukkan strumnya sekitar 90 volt ya, baru ini bisa menyala. Nah, sobat-sobat, untuk pemeriksaannya akan saya skip ya, supaya tidak lama, saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, ini sudah saya periksa ya, sudah saya periksa dengan teliti. Nah, ini backlightnya bagus ya semua, tidak ada yang mati. Kemudian cara pemasangannya juga bagus, tidak ada masalah. Kemudian si soket-soketnya juga bagus, karena saya pernah ya memperbaiki itu juga lemparan dari teman servis. Nah, itu dikarenakan si soketnya longgar. Nah, ini kondisi soketnya bagus semua ya, tidak ada masalah. Nah, ini ternyata kerusakannya di driver backlight ya. Nah, ini harusnya strumnya itu sekitar 95 volt ya, harusnya keluarnya. Nah, ini saya ukur berulang kali. Nah, ini keluarnya cuma 36 volt ya. Jadi ini tidak akan ngangkat. Nah, ini ya, lihat ini ya. Blok driver backlight yang ini yang hitam ini terlihat agak gosong ya sebelah sini. Nah, sobat-sobat, tadinya saya mau perbaiki ya si driver backlightnya, tapi ini saya spare partnya tidak ada ya, jadi saya harus belanja dulu. Nah, ini kebetulan yang punya pingin cepat beres. Nah, jadi akan saya rubah ya sistem lampunya. Nah, ini kan sobat-sobat, si pemasangan lampunya itu sistemnya seri semua ya, sistemnya seri semua. Nah, saya akan rubah seperti TV Polytron yang 32 in, akan saya rubah menjadi seri dan paralel ya sobat-sobat. Nah, jadi gini ya sobat-sobat, saya akan perlihatkan supaya dekat. Nah, jadi yang dua ini akan saya seri ya, Nah, kemudian yang ini sama ini saya akan saya seri, kemudian yang ini sama ini juga akan saya seri ya. Kemudian dari yang dua ini sama dua ini ini akan saya paralel ya, jadi digabung antara seri dan paralel. Nah, nanti tinggal kita potong di sini ya. Nah, nanti saya akan potong di sini. Nah, ini ada kabel dari sini ke sini akan saya potong. Kemudian ada kabel dari sini ke sini akan saya potong ya. Nanti saya akan berikan kabel ke sini ya sobat. Nah, untuk pemotongan dan pemasangan kabelnya akan saya skip ya, supaya tidak lama, saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, kabelnya sudah saya rubah ya. Nah, ini. Nah, tadinya kabelnya itu cuma 2 ya. Nah, ini saya rubah menjadi 6. Nah, yang 3 biji buat negatif, yang 2 biji buat positif ya sobat-sobat. Nah, yang 2 biji buat yang sebelah sini ya, yang 2 biji, kemudian 2 biji yang buat yang tengah, kemudian 2 biji yang buat yang sebelah ini ya, 2 biji. Nah, sobat-sobat, untuk strumnya kita cuma memerlukan strumnya 36 volt ya. Dikarenakan backlightnya itu ini 3 volt ya, 3 volt dikali 12 biji, yaitu 36 volt ya. Nah, sobat-sobat, saya tidak akan menggunakan driver backlight ini ya, dikarenakan ini sudah rusak. Nah, saya akan menggunakan ini ya, namanya ini. Nah, ini namanya step up ya. Step up ini fungsinya buat naikkan strum ya, dari misalnya dari 12 volt menjadi 30 volt ya. Nah, ini bisa dirubah ya, itu tergantung kebutuhan kita, bisa menjadi 20 volt, bisa menjadi 25 volt. Nah, ini batasnya sampai 50 volt ya, batas akhirnya. Nah, kalau misalnya tinggal kita putar ini ya, ini ada trim pot, kita tinggal putar, kita sesuaikan kebutuhan kita ya sobat. Nah, sobat-sobat, sekarang saya akan tes dulu ya, pakai step up ini apakah nyala atau tidak. Tapi untuk pemasangannya akan saya skip dulu ya, karena ini harus saya solder dulu.
Nah, sobat-sobat saya skip dulu ya. Nah, sobat-sobat, kabelnya sudah saya pasangkan ya ke step up. Nah, untuk pemasangannya sangat mudah sekali ya. Nah, di step up ini ada tulisan in sama out ya. Nah, yang in ini masuknya ke power supply, kemudian yang out ini buat ke backlight ya. Nah, sobat-sobat, harga step up ini murah sekali ya. Ini harganya saya beli 10.000 ya di toko online. Nah, sobat-sobat, ini saya menggunakan dulu power supply ini ya, power supply komputer. Nanti kalau misalnya sudah bagus, saya baru menggunakan ini ya. Ini cuma buat mengetes aja. Nah, sekarang saya akan tes ya. Kemudian ini strumnya saya beri dulu 30 volt ya. Kalau misalnya kurang terang, baru saya akan naikkan ya strumnya. Nah, sekarang kita akan tes ya. Kita akan tes. Mudah-mudahan backlightnya nyala semua ya, sobat. Nah, sekarang saya tes ya. Saya nyalakan dulu listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah ya, ini sudah bagus, sudah nyala semua. Nah, tinggal kita merapihkan ya, sobat-sobat. Nah, untuk merapikannya akan saya skip ya, supaya tidak lama. Saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, panelnya sudah saya pasangkan ya. Kemudian kabel-kabelnya juga sudah saya pasangkan. Nah, ini yang jalur ke backlight ya, yang ini. Kemudian untuk jalur strumnya yang 12 volt. Nah, yang negatifnya masuk ke ini ya, yang negatif. Kemudian yang positifnya jangan ngambil dari 12 volt dari sini ya. Yang ngambil dari power supply, tapi ngambilnya dari ini ya, dari Ticon sini. Nah, kenapa tidak ngambil dari power supply? Nah, karena kalau misalnya kita mengambilnya dari power supply, nah kalau misalnya posisi standby atau posisi mati, nah si backlightnya tetap akan nyala ya, sobat, akan nyala, tidak akan mati. Nah, kalau kita mengambilnya dari Ticon, nah kalau misalnya posisinya standby, nah itu tidak akan ada strumnya ya, sobat-sobat. Nah, saya akan dekatkan ya. Nah, ini. Nah, supaya lebih jelas ya. Nah, ini ya, sobat-sobat, yang biru ini yang bagian positifnya. Nah, ini saya terlalu dekat ya, sobat-sobat. Saya menurunkan dulu ya supaya lebih jelas. Nah, yang biru ini positif dari step up ya. Nah, ini masuknya ke sini ya, ke 12 volt yang ketikon ya, sobat-sobat. Nah, sobat-sobat mau ngambilnya dari sikring atau push dari sini boleh ya, mau solder ke sini boleh. Nah, kalau saya ini saya ngambil dari sini ya, dari kabelnya saya potong satu. Nah, saya sambung ya seperti ini. Nah, itu terserah sobat-sobat ya, mau dipotong seperti saya boleh, mau dinyambungnya dari Ticon boleh ya, sobat-sobat. Nah, sekarang kita akan tes ya, kita lihat hasilnya apakah bagus atau tidak ya, sobat-sobat. Nah, saya colokkan dulu ya TV-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, display sudah ini sudah terlihat nyala ya, ininya apa, backlightnya. Nah, saya paskan dulu ya kameranya. Nah, kemudian kita on kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah berkedip. Nah, lampu backlightnya sudah nyala. Nah, sekarang kita lihat ya, kita lihat apakah bagus tidak ya, sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sobat-sobat, bagus ya. Ya, ini sudah terlihat ya, bagus. Kita kasih antena ya supaya terlihat. Pakai antena apakah gambarnya terang atau tidak. Kalau misalnya gambarnya kurang terang, kita tinggal memutar tripodnya ya untuk memperbesar. Nah, sobat-sobat, ini udah terang ya, ini sudah bagus. Nah, sobat-sobat, demikianlah tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.